Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai hukum perjanjian. Saya Chandra Putri Kusuma Berlianda, NIM 083, dan rekan saya Haisan Hari Azri Alfrandis dengan NIM 088. Saya Windy Nopriati dengan NIM 059. Pengertian hukum perjanjian. Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang perikatan yang lahir dari suatu kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dalam hukum Indonesia, dasar hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, buku 3 tentang perikatan, khususnya pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, adanya pihak-pihak atau minimal dua orang atau lebih. Yang kedua, adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri. Yang ketiga, adanya tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dan yang keempat, adanya prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan, misalnya menyerahkan barang, memberi jasa, atau memberi sejumlah uang. Kemudian ada syarat sah perjanjian. Hal ini diatur pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama adalah sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua adalah cakapan untuk membuat perikatan. Yang ketiga yaitu suatu hal tertentu atau objek perjanjian yang jelas. Yang keempat adalah sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif. Hal ini menyangkut para pihak. Kemudian dua syarat terakhir disebut syarat objektif. Hal ini menyangkut isi perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Kemudian jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum. Kemudian ada asas-asas hukum perjanjian. Yang pertama adalah asas konsensualisme, yaitu perjanjian lahir cukup dengan kesepakatan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan dengan siapa mengikatkan diri, selama tidak bertentangan dengan hukum. Yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang keempat ada asas itikat baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perjanjian. Nah, jenis-jenis perjanjian itu ada dua. Yang pertama yaitu perjanjian bernama atau nominan, di mana perjanjian bernama ini adalah perjanjian yang dikenal memiliki nama dan diatur secara khusus dalam KUH Perdata atau peraturan perundangan lainnya. Contohnya itu ada jual beli, yaitu pada pasal 1457 KUH Perdata. Ada juga sewa menyewa, pasal 1548 KUH Perdata, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada perjanjian tidak bernama atau inomat, di mana perjanjian tidak bernama itu adalah perjanjian yang tidak diatur oleh KUH Perdata atau undang-undang lainnya. Nah, contohnya itu ada sewa guna usaha atau leasing, dan juga ada waralaba. Selanjutnya ada akibat hukum perjanjian. Yang pertama itu menimbulkan hak dan juga kewajiban bagi para pihak. Yang kedua harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian itu sendiri. Yang ketiga, jika salah satu pihak tidak melaksanakan atau one prestasi, maka pihak lain dapat menuntut. Yang pertama itu pemenuhan perjanjian, yang kedua ganti rugi, yang ketiga pembatalan perjanjian, atau bisa juga dengan peralihan risiko sesuai kesepakatan atau hukum. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya hukum perjanjian itu adalah aturan hukum perdata yang mengatur kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan hak dan juga kewajiban. Di mana perjanjian yang sah itu harus memenuhi syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, jika terjadi pelanggaran, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.